Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Robi Faroid. Saya dari Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal guna menyelesaikan tugas remedi mata kuliah Sistem dan Basis Data kelas F. Oke. Pertama, soal nomor 1. Pada soal nomor 1 ini kita diberikan sebuah study case yang mana Angga dan Xenia sedang merencanakan pernikahan dan berencana mengundang 100 tamu. Untuk memastikan acaranya berjalan dengan lancar, mereka tuh melakukan reservasi melalui sebuah website. Jadi mereka mereservasi sebuah wedding organizer gitu. Nah, mereka tuh memilih paket, ada paket silver, yang mana berarti jika ada paket silver maka akan ada paket-paket yang lain ya. Kemudian ada yang mana paket silver ini memiliki beberapa fasilitas seperti dokumentasi, catering, dekorasi dan lain-lain. Kemudian memilih aula sebagai lokasi. Nah, selain dari fasilitas dalam paket wedding organizer ini, mereka juga menggunakan jasa profesional tambahan, beberapa jasa profesional tambahan, yaitu MC, hairdo, make up artist. Jadi ada tambahan 3 jasa profesional. Nah, ketiga jasa itu tidak termasuk dalam paket yang dipilih. Nah, kemudian mereka melakukan pembayaran lunas pada tanggal 11 April dengan nama pemilik rekening tercatat Angga Yunanda. Kemudian dikonfirmasi, serta mereka berdua tuh menambahkan catatan khusus, yaitu pernikahan mereka bersifat intimate sehingga seluruh informasi terkait reservasi tidak boleh dibocorkan ke publik. Nah, dari studi case yang telah diberikan, beberapa soal yang harus dijawab diantaranya adalah A, identifikasi entiti dan atributnya. Jadi kita diminta untuk menentukan entiti apa saja yang relevan terkait studi case-nya serta atributnya. Kemudian relasi antara entitinya, kemudian ERD-nya. Nah, oke, kita jawab dulu guys. Pertama, sesuai dengan studi case yang telah dijelaskan di soal, beberapa entiti yang relevan itu satu, yang pasti pelanggan, yang mana pelanggan itu memiliki ID pelanggan sebagai primary key, nama lengkap, nomor telepon, alamat email, nomor rekening, tanggal pembayaran, dan catatan. Karena tadi di studi case-nya si Angga dan calon istrinya itu menambahkan catatan khusus bahwa informasinya tidak boleh bocor. Kemudian ada entity reservasi yang mana itu memuat beberapa atribut seperti ID reservasi, tanggal reservasi, tanggal acara, terus jumlah tamu, terus status, catatan yang tadi diberikan oleh si mempelai itu. Kemudian ada ID pelanggan sebagai foreign key dan ID admin sebagai foreign key. Nah, kemudian ada paket pernikahan yang mana tadi saya sudah jelaskan bahwasanya ketika ada paket silver maka dia juga ada paket-paket yang lain, sehingga paket pernikahan juga dapat dijadikan sebuah entity di mana atributnya meliputi ID paket, terus nama paket, wah ini T-nya ketinggalan, nama paket, kemudian harga paket, kemudian fasilitas. Karena di setiap paket ini tentunya memiliki fasilitas yang berbeda. Kebetulan pada paket silver itu memiliki fasilitas dekorasi, dokumentasi, dan catering, teman-teman. Nah, berikutnya ada entity lokasi yang mana atributnya terdiri dari ID lokasi, nama lokasi, alamat, dan kapasitas. Berikutnya adalah jasa profesional, karena jasa profesional itu di luar dari WO, wedding organizer, maka dapat dijadikan entity tersendiri yang mana memiliki atribut ID jasa, kemudian nama profesional orang yang melakukannya, kemudian jenis jasanya yaitu ada MC, hairdo, dan makeup artist. Kemudian ada honorarium, yaitu biaya yang harus dikeluarin. Kemudian ada admin yang menerima reservasinya seperti ID admin, nama admin, kontak admin, kemudian pembayaran yang memiliki atribut ID pembayaran, tanggal, status, nama rekening, dan ID reservasinya sebagai foreign key. Nah, kemudian dari ketujuh entitas ini masing-masing memiliki relasi atau hubungan dengan entitas lainnya. Yang pertama, pelanggan dengan reservasi, ya, itu
relasinya one to many, yang mana setiap pelanggan dapat membuat satu atau lebih reservasi. Sebaliknya, beberapa reservasi itu hanya dapat menghindari satu pelanggan, seperti teman-teman. Kemudian dua itu reservasi dengan pernikahan one to one, yang mana setiap reservasi hanya dapat memilih satu paket pernikahan. Kemudian yang ketiga itu reservasi dengan lokasi, itu juga sama one to one, yang mana setiap reservasi hanya memiliki satu lokasi acara. Berikutnya adalah reservasi dengan jasa profesional, itu many to many, di mana setiap reservasi dapat menggunakan lebih dari satu jasa profesional, sedangkan setiap jasa profesional dapat terlibat dalam banyak reservasi juga, teman-teman. Kemudian ada reservasi dengan admin, itu many to one, yang mana setiap reservasi akan dikelola oleh satu admin, namun satu admin itu bisa menangani banyak reservasi, teman-teman. Dan nomor 6 itu reservasi dengan pembayaran, yang mana itu relasinya one to one, di mana setiap reservasi hanya memiliki satu pembayaran, dan satu pembayaran hanya dapat terjadi dalam satu reservasi, seperti itu, teman-teman. Nah, lanjut yang C itu adalah ERD. Nah, dari entity-entity yang sudah kita buat sebelumnya dan relasi yang sudah kita paparkan, maka itu dapat dibuat sebuah ERD, ya teman-teman. Nah, di sini ERD-nya itu memiliki beberapa entity yang sudah kita sebutkan di atas, mulai dari pelanggan, paket pernikahan, lokasi, dan lain-lain. Nah, yang mana setiap entity ini saling berhubungan, dan hubungannya itu ditentukan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, teman-teman. Misal nih, pelanggan dengan reservasi, itu many to one, yang mana many itu pada pelanggan, one itu pada reservasi, seperti itu. Yang mana beberapa pelanggan itu dapat membuat sebuah reservasi, sedangkan reservasi itu dapat dibuat oleh banyak pelanggan, seperti itu, teman-teman. Serta garis putus-putus dan bersambung ini menentukan opsionalitasnya, yang mana pelanggan itu wajib memiliki reservasi, sedangkan reservasi itu tidak wajib memiliki beberapa pelanggan, seperti itu, teman-teman. Untuk jenis hubungannya di sini, pelanggan itu dapat membuat reservasi, sedangkan reservasi itu dibuat oleh pelanggan, seperti itu. Kemudian berikutnya paket pernikahan itu one to one, yang mana opsionalitasnya itu yang opsional itu adalah paket pernikahannya, teman-teman. Kemudian lokasi dengan reservasi juga one to one, yang mana reservasi dapat menggunakan lokasi, sedangkan lokasi itu digunakan oleh reservasi. Kemudian pembayaran dan reservasi itu juga one to one, dengan opsionalitasnya semuanya wajib, ya. Jadi reservasi itu wajib memiliki pembayaran, sedangkan pembayaran itu juga wajib memiliki reservasi, teman-teman. Berikutnya adalah reservasi dengan admin, yaitu one to many, yang mana admin dapat mengelola reservasi, sedangkan reservasi akan dikelola oleh admin, seperti itu, teman-teman. Kemudian jasa profesional dengan reservasi itu sesuai dengan yang sudah dijabarkan di atas, itu many to many, yang mana jasa profesional dapat memiliki beberapa pesanan reservasi, sedangkan reservasi juga dapat menggunakan beberapa jasa profesional, seperti itu, teman-teman, untuk penjelasan dari ERD-nya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke soal nomor 2, yang mana di soal nomor 2 ini kita diminta untuk menormalisasikan struktur tabel, yang mana tabel ini belum belum normal, gitu ya. Kita diminta untuk melakukan normalisasi hingga mencapai bentuk third normal form atau 3NF, seperti itu, teman-teman. Untuk jawabannya, pertama kita punya tabel awal, ya. Tabel awal ini maksudnya belum diapa-apain. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa anomali data. Misalnya nih, pada bagian nama donatur, nah sini ada Rizky Ramadan 2 kali, ya, redundan. Itu termasuk anomali data dan harus kita ilangin. Kemudian di sini juga ada anomali juga, yang mana dalam satu satu kotak ini terdiri memiliki banyak value, disebut multi value, teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada redundan, yang itu harus kita normalisasikan. Pertama kita buat tabel donasinya dulu, teman-teman. Jadi tabel donasinya itu dipecah, ya. Kita berikan di sini ID transaksi. ID transaksinya itu kita kan tahu di sini nih,
ID DN11. Nah, ini kita pecah nih, DN11 jadi 2. Nah, kenapa kok DN11-nya itu jadi 2? Karena di program donasinya itu ada 2 teman-teman, ada pendidikan anak dan bantuan bencana. Jadi ini dipisah, pendidikan anak dan bantuan bencana, seperti itu. Berlaku juga untuk DN2 dan DN3. Nah, DN2 ini tetap 1 karena di sini DN2 untuk bagian programnya cuma 1, sedangkan DN3 itu ada 3 kan, ada kesehatan, air bersih, dan pendidikan anak. Maka dia dibagi menjadi DN3, DN3, DN3. Jadi 3 baris ya, 3 baris di sini, 3 baris. Nah, kemudian kita juga buat tabel transaksi teman-teman. Nah, di tabel transaksi ini kita buat DN1 nih. Nah, kita lihat nih ID-nya DN1, tanggal donasinya nih sekian sekian. Kemudian ada ID donatur tuh. Nah, ID donaturnya di sini kan Rizky Ramadan ini kan 2 kali. Maka dia langsung dibikin aja di sini. D001 maksudnya donatur ke-1 dan donatur kedua. Nah, karena dia muncul 2 kali, maka dia ditulis donatur 1, donatur 1, donatur 2, seperti itu teman-teman. Sedangkan adminnya juga yang menghandle itu ada yang sama, ini ada yang redundant juga, yaitu Andi Prasetyo. Maka ditulis juga admin 1 2 kali dan admin 2, seperti itu. Kemudian buat lagi tuh tabel donatur. Nah, jadi tadi kan donatur sini ada 2 nih, ada donatur 1 dan donatur 2. Nah, ini dipecah lagi masing-masing donatur 1 dan donatur 2. Nah, apa aja informasi donatur 1? Misalnya donatur 1 nih, namanya itu adalah siapa tadi? Rizky Ramadhani. Maka kita tulis ini Rizky Ramadhani, kemudian emailnya gitu. Begitu juga dengan donatur 2, si Lestari Dewi, emailnya si Lestari Dewi, seperti itu. Kemudian admin nih, admin kan juga redundan nih. Nah, kita pecah juga teman-teman, jadi admin 1 dan admin 2 dengan nama admin, karena di tabel itu tidak ada tidak ada informasi lagi tentang admin, entah itu email atau kontak. Jadi langsung aja ID admin dan nama admin gitu. Sehingga dapat nih tabel detail donasi. Nah, tabel detail donasi itu gimana? Ini ada DN001 sampai DN003. Nah, ini sama seperti yang tadi ya guys, yang tadi ini. Nah, itu dipecah karena DN1 itu donasi 2 kali, maka dia ada 2 kali. Kemudian DN2 itu 1 kali, DN3 3 kali. Nah, program donasinya itu dipecah kayak gini, dan nominalnya. Kenapa kok harus ada detail kayak gini? Karena di bagian nominal donasi ini juga multi value teman-teman. Jadi kalau dilihat ini kan ada 2 nih, pendidikan anak dan bencana bantuan. Nah, di nominal ini juga ada 200 dan 500. Jadi ini juga sama-sama multi value, sehingga ketika dipecah dia jadi seperti ini, ada tabel ID dan tabel nominal donasi gitu. Sorry, tadi mana? Nah, ini nominal donasi. Nah, setelah itu kita buat juga tabel program donasi teman-teman. Nah, kenapa? Karena program donasinya itu ada banyak program donasi dan dia masih multi value gitu loh. Nah, kita buat di sini program 1 sampai program 5 karena ada 5 program, dan kita jabarin semua di sini, program 1 apa, program 2 apa, sehingga dia tidak multi value lagi teman-teman. Nah, kemudian setelah semuanya ini teruraikan, maka kita masukin ke tabel detail donasi yang final, yang mana ID transaksi 1. Nah, ID transaksi 1 nih orang 1 kan, orang yang pertama. Nah, dia ngikuti program apa? Nah, kita masukin tuh, karena dia pendidikan anak ya, kita masukin ID program 1. Nah, dia kan 2 kali tuh. Nah, yang kedua apa? Ya, dia bantuan bencana, maka kita masukin ID program bencana. Nominalnya kita sesuaikan dengan nominal yang ada di sini, seperti itu. Maka tabel yang awalnya ini belum normal ya, setelah kita melalui berbagai proses pemecahan dan penyesuaian, maka dia sudah menjadi tabel yang normal, seperti itu. Terima kasih, itu saja yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.